Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang telah kami buat, berjudul Program Penentuan Jenis Gelombang. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan programnya atau penjelasan coding yang telah dibuat, ada baiknya kita mengenal dulu nih, apa itu gelombang-gelombang. Nah, jadi jenis gelombang yang kita gunakan dalam program ini terdapat 4 jenis. Yang pertama, gelombang kapiler. Yang kedua, gelombang angin atau wind wave. Yang ketiga, gelombang alun atau swell. Dan keempat, gelombang pasang atau tidal wave. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan programnya. Jadi pada line pertama terdapat kode hashtag include iostream yang mana merupakan file header sendiri dari program C++ ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada programnya. Di sini saya akan menjelaskan kode dari lowbat lagi. Nah, pada line pertama terdapat file header. Apa sih file header itu? File header merupakan suatu statement untuk pendeklarasian utama dalam suatu program di C++ yang digunakan untuk menjalankan dan memanggil fungsi-fungsi yang terdapat dalam library file header C++ yang dideklarasikan. Nah, jadi hashtag include ini sendiri merupakan sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file iostream ke dalam program. Nah, dan iostream sendiri merupakan deklarasi pernyataan yang merupakan file library ini yang tadi saya jelaskan dari fungsi input, yaitu control input dan fungsi output, yakni console output atau cout. Lalu ada pendeklarasian using namespace std. Nah, apa sih using namespace std itu? Jadi kita akan membahas using terlebih dahulu. Using adalah sebuah kata kunci yang digunakan untuk memperkenalkan suatu namespace kepada suatu ruang lingkup. Dengan ini, nantinya kita tidak diwajibkan lagi untuk menyertakan nama dari namespace dan scope operator. Maksudnya di sini, ketika kita menggunakan ini, nantinya tidak perlu lagi kita menggunakan titik 4 pada program ini. Lalu ada namespace. Namespace atau ruang nama adalah ruang lingkup dengan nama yang digunakan untuk pengelompokan entitas seperti nantinya ada class, variable, objek, dan fungsi. Nah, lalu ada deklarasi integer main. Int main merupakan fungsi utama dalam program, yang dimana jikalau tidak ada integer main, maka kode-kode tersebut ini, kode-kode yang di bawah integer main, tidak akan dapat berjalan. Nah, maksud int di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main yang buka tutup kurung nantinya harus kita kembalikan atau harus kita return kepada 0. Ini return 0. Jadi return 0 ini harus ditambahkan pada akhir program nantinya. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi main. Fungsi main adalah fungsi utama dalam program. Jadi, fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat nantinya program dijalankan. Karena itu, kita harus menuliskan logika program di dalam fungsi ini. Nah, logikanya berupa ini nantinya.
Lalu maksud int di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan nantinya. Nah, maksud fungsi buka tutup kurawal ini adalah pernyataan awal eksekusi program. Dan tutup kurawal merupakan pernyataan akhir eksekusi program. Lalu ada variabel karakter berupa ulang dan variabel int berupa tinggi. Dan di sini kita menggunakan array. Apa sih string ini? String itu lalu ada string. Apa sih string itu? Fungsi data string adalah tipe data yang bisa menampung sebuah karakter maupun banyak karakter sekaligus. Isi string di sini merupakan jenis gelombang berupa 4 tipe data atau berupa 4 jenis gelombang yang termasuk dalam array. Pertama ada gelombang kapiler, yang kedua gelombang angin atau wind wave, yang ketiga gelombang alun atau swell, dan yang keempat gelombang pasang atau tidal wave. Lalu pada string penjelasan 4, yakni ada penjelasan dari tiap-tiap tipe data yang telah disimpan ke dalam array ini. Yang pertama, ada gelombang yang berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Dan gelombang kapiler biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Dan kedua, ada gelombang yang dibentuk oleh angin dan gelombangnya biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter hingga 10 meter. Dan yang ketiga, ada gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Lalu selanjutnya, ada gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Dan fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu 1 hari dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5-24 jam. Dan gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari. Lalu ada si output berupa tanda plus dan sama dengan, si output lagi garis tegak, dan penentuan jenis gelombang laut, dan si output tanda plus serta sama dengan lagi. Nah, ini tuh merupakan coding yang digunakan sebagai penampil karena tidak ada fungsi yang dimasukkan ke dalam program ini seperti if atau sum atau yang lainnya. Jadi ini kami buat sebagai pembuatan judul atau pembuatan judul nantinya pada program konsol seperti ini. Lalu ada perulangan. Nah, perulangan yang kita gunakan di sini adalah do and while or do strip while. Apa sih do while itu? Jadi perulangan do while adalah perulangan yang melakukan perulangannya tersebut terlebih dahulu dan menyampingkan atau mengakhirkan syarat perulangan tersebut. Dengan ini sebagai perulangannya, dan while berisi ulang y atau ulang y besar. Ini merupakan ini merupakan syarat perulangannya nantinya. Nah, lalu pada output nantinya kita kita mengetikkan masukan tinggi gelombang berupa meter dan inputannya berupa tinggi. Tinggi di sini variabel integer yang tadi telah dideklarasikan.
Nah, lalu ada percabangan if, else, if. Percabangan if. Percabangan if ini maksudnya tuh hanya terdapat satu buah pilihan saja. Jadi percabangan yang akan melanjutkan program dengan satu per. Lalu ada percabangan if. Apa sih if itu? Jadi fungsi statement if merupakan kondisi percabangan yang mana jika suatu kondisinya terpenuhi, maka program akan berjalan. Tetapi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan muncul tampilan tambahan. Jadi pada program ini kami menggunakan if dan else if. Dengan lalu ada else if. Apa sih else if itu? Fungsi statement else if sama fungsinya dengan percabangan if. Akan tetapi, ada tambahan berupa else yang akan menjalankan program apabila kondisi nilai if tersebut berbeda atau tidak terpenuhi. Dan lalu ada else. Else ada pilihan terakhir yang akan kita jalankan. Atau yang akan menjalankan semua program dan menjalankan semua, lebih tepatnya sih, menjalankan semua pilihan jika tidak memiliki nilai benar atau tidak memiliki nilai true pada kondisi yang ada. Nah, apa sih kondisinya di tiap program ini? Kondisi pertama, tinggi di bawah 1. Tinggi di bawah 1 meter atau tinggi lebih kecil daripada 1 meter dengan output berupa jenis gelombang dan output berupa penjelasan. Nah, pada output jenis gelombang ini nantinya kita akan memunculkan array dengan tipe data 0. Maksudnya 0 di sini tuh apa? Jadi gini, tiap apa? Jadi maksud 0 di sini. Salah. Gini. Jadi kan tadi kita ngebuat array itu. Array-nya kan ada 4 nih. Kenapa nggak array 1, 2, array penyimpanan array pertama atau 1, terus di sini 2, 3, dan 4. Kenapa nggak kita masukin gitu aja? Jadi array itu mempunyai nilai default-nya sendiri. Nah, berapa sih nilai default-nya itu? Nilai default dari array itu berupa 0. Jadi untuk statement pertama dideklarasikan dengan angka 0. Jadi nggak bisa. Jika kita mau memakai gelombang kapiler sebagai sebagai jenis gelombang pertama, jika ketinggian gelombangnya kurang dari 1 meter. Nggak bisa nih kita masukin 1 di sini. Kalau misalkan kita masukin 1 di sini, nantinya akan menjadi gelombang angin atau wind wave. Karena itu tadi, array memiliki nilai default-nya sendiri. Nilai default-nya berupa 0. Nah, jadi untuk penyimpanan pertama, kita gunakan angka 0, dan seterusnya. Lalu ada else if. Dengan syarat percabangannya tinggi di bawah 10 meter. Nah, jadi ada juga output-nya berupa jenis gelombang dan output berupa penjelasan, serta pada output jenis gelombang terdapat string array jenis gelombang yang kedua. Lalu pada output penjelasan terdapat string penjelasan array kedua. Dan else if kedua. Yakni dengan syarat tinggi di bawah 1000 meter. Dengan outputan berupa jenis gelombang, string jenis gelombang ketiga
dan output berupa penjelasan, string penjelasan kedua. Selesai. Dan yang terakhir merupakan else if juga dengan syarat tinggi di atas 1000 meter. Dengan outputan berupa jenis gelombang dengan string jenis gelombang keempat. Lalu ada output berupa penjelasan dengan string penjelasan ketiga. Nah, bisa kelihatan kan? Ini nih. String penjelasan 4. Kita memasukkan ketiganya. Lalu pada pilihan terakhir yang tadi saya jelaskan, ada else. Else akan berfungsi ketika tidak ada pilihan atau tidak ada nilai ketika tidak ada pilihan atau tidak ada nilai yang berbentuk true atau tidak ada pilihan yang benar. Maka akan terbentuklah output inputan salah. Lalu selanjutnya untuk statement konfirmasi digunakan, kita buat seperti ini. Dengan si output n tutup, dan si output keluaran berupa ulangi ya atau tidak. Dan dengan inputan berupa variabel ulang. Variabel karakter ulang. Nah, kita sudahi programnya. Lalu untuk pada syarat perulangan di while-nya ya. Pada syaratnya terdapat ulang. Nih. Jadi untuk mengulanginya ada pilihan kan? Ya, Y atau T. Yang melambangkan ya atau tidak. Nah, syaratnya di sini ulang sama dengan Y kecil or atau ulang sama dengan Y besar. Nah, dan jika kita mengetikkan kata Y, kita mengetikkan Y, maka program nantinya akan dapat diulang. Dan lalu ada return 0 yang ketika program telah berakhir, dia akan mengembalikan semua data kepada 0. Lalu ada tutup kurang yang menyatakan akhir eksekusi program. Nah, berikut contoh penjalanan programnya. Penentuan jenis gelombang laut. Kita masukkan tinggi gelombang. Tinggi gelombangnya berupa meter. Jadi di sini saya ingin memasukkan 250 meter. Nah, keluar kan hasilnya, yakni ada jenis gelombang berupa gelombang alun atau swell. Dengan penjelasannya, gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Nah, lalu ada juga tampilan pada konsol program ini berupa tampilan konfirmasi, yakni Y atau T. Jika kita ingin mengulangi programnya, ketikkan Y. Bisa Y kecil atau Y besar. Kenapa kita bisa memakai dua variabel itu? Karena sesuai dengan syarat yang telah kita masukkan tadi. Seperti ini nih. Nah. Di sini saya ingin mengulanginya lagi karena ingin menentukan jenis gelombang yang lain. Kita masukkan tinggi gelombang kedua, yakni 100,350 meter. Ya. Nah. Sama deh. Selesai. Nah, jadi di sini kita ulangi lagi. Untuk menjalankan programnya, kita masukkan misalkan angka 50. Jika tinggi gelombang tersebut sebesar 50 meter, maka nantinya hasilnya akan keluar berupa gelombang alun atau swell. Dan penjelasan sebagai berikut. Nah, untuk mengulanginya, nantinya akan muncul tampilan konfirmasi berupa Y atau T. Untuk mengulanginya kita ketikkan Y kecil atau Y besar. Dan nantinya akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita masukkan lagi tinggi gelombang yang ingin kita masukkan. Misalkan berupa berapa ya?
958 deh. Kita masukkan. Ternyata sama, guys. Gelombang alun atau swell. Kita ulangi lagi ya. Ya. Berapa nih yang kita mau masukin? 1236 deh kita masukin. Nah, yang keluar jenis gelombangnya berupa gelombang pasang atau tidal wave. Penjelasan, gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat, dan fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Gelombang bisa bervariasi dalam waktu 1 hari, dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5-24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari. Untuk mengakhirkan program, kita ketikkan T. Dan program akan berakhir dengan nilai return berupa 0. Ya, sekian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila saya yang menjelaskan banyak kekurangan.